to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. I can see right through you. You seem like the type to love them, believe them, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Kalidupa, salah satu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Khairun Ternate. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknik analisis data dalam metode etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mendalam, bertujuan untuk memahami budaya suatu kelompok masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam kehidupan sehari-hari partisipan, memungkinkan pengamatan langsung dan interaksi yang kaya. Etnografi juga bukan hanya tentang mengumpulkan data, akan tetapi juga tentang merasakan dan memahami makna di balik tindakan dan keyakinan. Proses pengumpulan data dalam etnografi bersifat fleksibel dan berkelanjutan. Observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen adalah teknik utama. Peneliti mencatat pengamatan secara rinci, merekam percakapan, dan mengumpulkan artefak budaya. Penting untuk menciptakan hubungan kepercayaan dan partisipan agar data yang diperoleh akurat dan mendalam. Analisis domain adalah langkah awal dalam analisis data etnografi. Ini melibatkan mengidentifikasi kategori-kategori budaya yang relevan dengan penelitian. Peneliti mencari pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Contohnya, dalam penelitian tentang pasar tradisional, domain dapat mencangkup interaksi pedagang, pembeli, atau jenis barang dagangan. Kemudian analisis taksonomi, menyusun sistem klasifikasi. Setelah domain diidentifikasi, analisis taksonomi menyusun kategori-kategori tersebut ke dalam sistem klasifikasi yang lebih terstruktur. Ini membantu peneliti memahami hubungan antara berbagai elemen budaya. Contohnya, mengklasifikasikan jenis barang dagangan berdasarkan kategori seperti makanan segar atau kerajinan tangan. Kemudian ada analisis kompensial. Memahami perbedaan analisis kompensial berfokus pada pengidentifikasian atribut-atribut yang membedakan antara kategori-kategori budaya. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan variasi dalam budaya yang diteliti. Contohnya, membandingkan perbedaan antara interaksi pedagangan pembeli di pagi dan siang hari. Kemudian ada analisis tema kultural. Menemukan tema yang mendasari. Langkah ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema yang mendasari budaya yang diteliti. Tema-tema ini mencerminkan nilai-nilai keyakinan dan praktik-praktik yang mendalam. Contohnya, tema gotong royong atau kekeluargaan mungkin muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian ada interpretasi data. Memberikan makna. Interpretasi data adalah proses memberikan makna pada data yang telah dianalisis. Peneliti harus berhati-hati untuk menghindari bias pribadi dan memastikan bahwa interpretasi didukung oleh bukti yang kuat. Penting untuk mempertimbangkan konteks dan memperspektif partisipan dalam interpretasi. Kemudian ada penulisan laporan etnografi. Laporan etnografi harus ditulis dengan gaya deskriptif dan naratif, memungkinkan pembaca untuk merasakan pengalaman langsung dari budaya yang diteliti. Peneliti harus menyertakan kutipan langsung dari partisipan dan deskripsi rinci tentang pengamatan. Kemudian ada etika dalam etnografi. Peneliti etnografi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, informed consent,
kerahasiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak partisipan adalah hal yang sangat penting. Peneliti harus menyadari dampaknya terhadap komunitas yang diteliti. Kemudian ada refleksivitas dalam etnografi. Refleksivitas adalah proses di mana peneliti menyadari dan merefleksikan posisi dan pengaruh mereka dalam proses peneliti. Peneliti harus menyadari bagaimana latar belakang, pengalaman, dan bias mereka dapat mempengaruhi pengumpulan dan analisis data. Dengan bersikap reflektif, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas peneliti etnografi. Teknik analisis data dalam metode etnografi merupakan proses yang kompleks dan mendalam untuk memahami budaya dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data dalam etnografi. Yang pertama ada konsep dasar. Etnografi bertujuan untuk memahami pandangan hidup, nilai-nilai, dan praktik budaya suatu kelompok dari sudut pandang mereka tersendiri atau perspektif emik. Kemudian analisis data etnografi bersifat iteratif, artinya proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara bersamaan dan berulang. Peneliti etnografis menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Kemudian kita masuk kepada tahapan analisis data etnografi. Secara umum, tahapan analisis data etnografi meliputi yang pertama ada deskripsi. Tahap awal ini melibatkan pencatatan rinci dan mendalam mengenai apa yang diamati dan didengar oleh peneliti. Catatan lapangan menjadi sumber utama dalam tahap ini. Kemudian ada analisis. Data yang dikumpulkan diorganisasikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul. Beberapa teknik analisis yang umum digunakan meliputi yang pertama ada analisis domain, mengidentifikasi kategori-kategori budaya yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian ada analisis taksonomi, yaitu mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengorganisasikan domain-domain budaya. Kemudian ada analisis komponen, di mana analisis komponen ini mengidentifikasi atribut-atribut yang membedakan antara kategori budaya. Kemudian ada analisis tema. Analisis tema ini mencari tema-tema yang lebih luas dan mendalam yang merangkum makna dari data. Kemudian ada interpretasi. Peneliti menafsirkan makna dari pola-pola dan tema-tema yang telah diidentifikasi dalam konteks budaya yang lebih luas. Kemudian interpretasi ini harus didukung juga oleh data yang kuat dan relevan. Kemudian prinsip-prinsip penting. Perspektif emik, di mana memahami makna dari sudut pandang partisipan. Kemudian ada holistik. Holistik ini memperhatikan konteks budaya secara keseluruhan. Kemudian ada refleksivitas. Ini menyadari dan mempertimbangkan peran peneliti dalam proses penelitian. Tujuan utama dari teknik etnografi yang pertama ada memahami budaya, perilaku, dan pandangan hidup suatu kelompok masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri. Mencari makna mendalam dari data yang dikumpul. Tahapan analisis yang pertama ada pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Mencatat data secara rinci dalam catatan lapangan. Kemudian ada reduksi data, di mana memilih dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori. Penyajian data, menyajikan data dalam bentuk narasi, deskriptif, tabel, atau bagan. Menampakkan pola-pola yang muncul dari data. Dan yang terakhir ada interpretasi data, yaitu mencari makna dan interpretasi dari data yang telah disajikan.
Kemudian menghubungkan data dengan konteks budaya dan sosial. Ada beberapa jenis dari interpretasi data, contohnya analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Prinsip-prinsip penting dari teknik etnografi yang pertama ada perspektif emik, yaitu memahami dunia dari sudut pandang partisipan. Kemudian ada holistik, memastikan masyarakat memperhatikan konteks budaya secara keseluruhan. Kemudian ada refleksivitas, menyadari peran peneliti dalam proses peneliti. Secara sederhana dapat disimpulkan, analisis data etnografi adalah proses yang mendalam dan berkelanjutan di mana peneliti berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan dalam konteks budaya tertentu. Jadi, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mendalam bertujuan untuk memahami budaya suatu kelompok masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam kehidupan sehari-hari partisipan, memungkinkan pengamatan langsung dan interaksi yang kaya. Jadi etnografi bukan hanya tentang mengumpulkan data saja, tetapi juga tentang merasakan dan memahami makna di balik tindakan dan keyakinan. Pengumpulan data etnografi melalui proses pengumpulan data dalam etnografi bersifat fleksibel dan berkelanjutan. Observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen adalah teknik utama. Peneliti mencatat pengamatan secara rinci, merekam percakapan, dan mengumpulkan artefak budaya. Penting untuk menciptakan hubungan kepercayaan dengan partisipan agar data diperoleh dan mendalam. Kemudian analisis domain, di mana mengidentifikasi kategori budaya. Analisis domain adalah langkah awal dalam analisis data etnografi. Ini melibatkan mengidentifikasian kategori-kategori budaya yang relevan dengan peneliti. Peneliti mencari pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Contohnya, dalam penelitian tentang pasar tradisional, domain dapat mencangkup aksi pedagang pembeli atau jenis dagangan. Kemudian ada analisis taksonomi, di mana menyusun sistem klasifikasi. Setelah domain diidentifikasi, analisis taksonomi menyusun kategori-kategori tersebut ke dalam sistem klasifikasi yang lebih terstruktur. Ini membantu peneliti memahami hubungan antara berbagai elemen budaya. Contohnya, mengklasifikasikan jenis barang dagangan berdasarkan kategori seperti makanan segar atau kerajinan tangan. Analisis kompensial, memahami perbedaan. Analisis komponensial berfokus pada pengidentifikasian atribut-atribut yang membedakan antara kategori budaya. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan variasi dalam budaya yang diteliti. Contohnya, membandingkan perbedaan antara interaksi pedagang pembeli di pagi dan siang hari. Kemudian ada analisis tema kultural, menemukan tema yang mendasar. Langkah ini melibatkan pengidentifikasian tema-tema yang mendasari budaya yang diteliti. Tema-tema ini mencerminkan nilai-nilai keyakinan dan praktik-praktik yang mendalam. Contohnya, tema gotong royong atau kekeluargaan mungkin muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian ada interpretasi data, memberikan makna. Interpretasi adalah proses memberikan makna pada data yang telah dianalisis. Peneliti harus berhati-hati untuk menghindari bias pribadi yang memastikan bahwa interpretasi didukung oleh bukti yang kuat. Kemudian ada penulisan laporan etnografi, penyampaian temuan. Laporan etnografi harus ditulis dengan gaya deskriptif dan naratif, memungkinkan pembaca untuk merasakan pengalaman langsung dari budaya yang diteliti. Peneliti harus menyertakan kutipan langsung dari partisipan dan deskripsi rinci tentang pengamatan. Kemudian ada etika dalam etnografi. Peneliti etnografi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, informed
Kerahasiaan dan penghormatan terhadap hak-hak partisipan adalah hak yang sangat penting. Peneliti harus menyadari dampak terhadap komunitas yang diteliti. Refleksivitas dalam etnografi adalah proses di mana peneliti menyadari dan merefleksikan posisi dan pengaruh mereka dalam proses penelitian. Peneliti harus menyadari bagaimana latar belakang, pengalaman, dan bias mereka dapat mempengaruhi pengumpulan dan analisis data. Dengan bersifat reflektif, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian etnografi. Jadi dapat disimpulkan, analisis data etnografi adalah proses yang dinamis dan fleksibel yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai budaya dan perilaku manusia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song.